Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Hai. Si kakaknya kurang semangat ya. Enggak. Farhan tuh iya, jangan mereka pendengar kita tuh nggak mau tahu. Yang penting tuh mereka tuh dengar suara kita tuh ceria, semangat. Gitu. Oke. Kita semangat. Iyalah kan. Bahas apa kita hari ini? Kita tentang film yang part 2 kan kemarin kalau lu pada denger gue udah. Emang yang kemarin kamu bilang itu part 1? Enggak sih. Sekarang baru bilang berarti kemarin itu part 1 karena sekarang kita mau bilangnya rekomendasi film juga berarti ini yang part 2 kan kemarin gue sama Kay kan udah ngasih tahu nih 5 rekomendasi film bagus untuk menemani kamu yang lagi film bagus menurut aku dan kamu. Iya. WFA kalian gitu. Kabar buruk guys, WFA sebentar lagi udah akan tiada. Oh iya. Kayaknya aku Juli udah masuk. Enggak, soalnya terakhir nih update nih sekilas tentang kita ngebahas tentang si COVID ini ya. Kalau untuk berita-beritanya sih di Indonesia tuh naik setiap hari tuh naik 1000 per hari ini udah 50 ribu apa 51 ribu gitu. Terus juga ada media Australia yang bilang katanya Indonesia tuh bisa jadi magnetnya COVID-19. Dalam artian tuh magnet tuh sumbernya COVID-19 yang dimana negara-negara Asia Tenggara lainnya yang Indonesia Asia Tenggara kan ya? Asia maupun Asia Tenggara, Indonesia tuh peringkat paling pertama guys. Gitu. Nggak tahu mah kalau guys, si aku sedih WFA udah berakhir, jadi aku udah mulai akan mengeluarkan uang untuk ngongkos lagi. Udah kita ganti aja topik. Oke. Berikut 5 sebenarnya ini enggak 5 sih. Ini dari aku sama dari kamu beda kan? Maksudnya Beda. Kamu sendiri gitu kan? Lagi dan lagi ini menurut kita berdua ya, yang menurut kita berdua itu enak buat ditonton. Mungkin kan kemarin dari kayak kedua yang pertama, mungkin dari gue yang pertama ya. Dari yang kelima itu kalau lo mau tahu ada filmnya namanya Divergent. Itu tuh yang main tuh siapa namanya, gue lupa yang cewek. Divergent. Gue lupa yang main siapa, tapi lu semua pasti tahu kalau ngeliat mukanya. Ya, itu tuh filmnya tentang kayak aliansi. Jadi lu tuh lahir, lu tuh keturunan apa gitu. Jadi di film itu ada 5 kelompok. Ada kelompok yang jadi petani. Emang iya. Iya, ada 5 petani, ada kelompok yang Soalnya darahnya. aku suka agak nggak percaya karena emang Ariel kalau ngomong suka bener, suka Terus bercanda. agamanya yang agama lagi. Ada ras yang langsung orang kaya, ada ras yang orang miskin. Tuh, Divergent. Tapi tuh Divergent banyak versinya, tapi gue lupa versi yang kedua ketiga itu namanya apa. Namanya bukan Divergent, namanya itu lain. Oh, yang main itu siapa namanya? Shailene Woodley, ceweknya. Ya kurang lebih itulah. Itu bagus. Cowoknya si Theo James. Ya itu bagus. Habis itu yang keempat. Kalau yang kamu maksud lo pasti semua pada tahu itu bukan Divergent, Monkey Jai kali. Oh iya itu Hunger Games juga termasuk itu. Hunger Games yang keempat tuh menurut film gue yang bagus. Dia bukan series ya, dia tuh film tapi banyak partnya, banyak capture-nya gitu. Chapternya gitu. Itu yang keempat. Yang kelima tadi Divergent juga banyak chapternya, tapi gue lupa setiap chapter soalnya namanya tuh beda-beda. Yang keempatnya Mockingjay itu Hunger Games yang main X-Men kalau lo mau tahu, ceweknya Jennifer Lawrence. Yang ketiga menurut gue itu yaitu X-Men gue suka karena ya gue orangnya suka yang berbau superhero gitu. X-Men tuh masuknya DC apa Marvel ya? Kalau emang salah ya tolong dibenarkan ya, soalnya gue lupa. X-Men, soalnya gue pengikut X-Men dari zaman dulu juga. Gue tuh suka sama si Cyclops gitu. Itu yang ketiga. Yang kedua menurut gue yang bagus. Cepet banget durasinya ya, kamu nggak kayak ini Apa? nggak kayak apa sih tuh yang di Trans 7 yang Oh ya soalnya kan
Soalnya kalau X-Men orang pasti tahu alur ceritanya. Oh. Gitu. Yang kedua ya pasti lu semua udah tahu film balapan Apaan ya? Fast and Furious. Oh. Fast and Furious dari 1 sampai yang keberapa tuh sekarang? Padahal waktu itu gua pernah baca di filmnya, produsernya ini tuh sebenarnya nggak tahu kalau si Fast and Furious itu bakal sampai panjang gini, gitu kan. Dia cuman ibarat kata ya buat cuman yang pertama doang tuh yang Vin Diesel. Terus yang kedua mungkin yang ketiganya mungkin booming kali ya. Soalnya yang ketiga kalau nonton tuh beda daripada yang lain. Yang ketiga kan Fast and Furious Tokyo Drift, yang dimana kalau lu nonton itu filmnya kebanyakan emang bener-bener ngedriftnya, bukan berantemnya. Kalau lu ngikutin Fast and Furious dari 1 sampai yang akhir, kan sekarang Fast and Furious itu lebih keseringan ke berantemnya. Mungkin dari yang series keempat sampai terakhir kali ya. 1, 2 oke, balapan. Tapi menurut gue itu sih bagus sih. Kalau gue lo ya, itu yang menurut gue yang kedua. Kalau yang pertama sih pasti lu semua juga setuju, Sherlock Holmes. Sayang banget nih Sherlock Holmes baru ngeluarin cuma sampai 2. Terakhir gue nonton zaman gue masih SMA deh kalau nggak salah. Itu pun bioskop di Citos deh. Itu film sebenarnya bagus banget sih menurut gue ya. Gue nggak tahu kenapa itu film jarang lagi yang dikeluarin. Apakah produsernya ganti? Apakah produser yang nggak punya ide? Gue sih minta tolong buat produsernya si Sherlock Holmes itu tolong dikeluarin lagi. Sebenarnya ada di Netflix, tapi series. Tapi belum gue tonton sih. Iya, aku tahu. Nanti bakal coba deh gue tonton gitu. Itu tuh 5 rekomendasi film yang menurut gue bagus tuh. Yang kelima itu ada Divergent 1, 2, 3 juga bagus. Tapi gue lupa untuk season yang keduanya, season yang ketiga namanya apa. Yang keempat itu Hunger Games. Hunger Games ya kan. Yang ketiga itu X-Men. Yang kedua itu Fast and Furious. Yang pertama jatuhnya ke Robert Downey Jr. si Sherlock Holmes. Itu sih yang film yang bisa ngebuat lu makin betah sih di kamar. Ya gak? Ada film yang aku gak suka sih, kayak aku Sherlock Holmes gak terlalu suka. Itu film detektif gitu tuh. Iya aku tahu, tapi aku gak terlalu suka. Terus yang tadi apa? Tadi kamu X-Men aku gak suka. Ya maksudnya itu versinya. Ya sebenarnya banyak film-film Iya, yang iya. mungkin orang-orang tuh kayak film apa tuh dulu tuh yang film yang mikir sampai 2 jam yang tentang iya tahu. apa tuh gue lupa ya itu. Interstellar kalau orang yang lo suka nonton kayak gitu. Terus ada Inferno, The Da Vinci Code, mungkin orang suka. Kalau gue sih ya biasa. Mungkin karena gue lebih suka yang karakter kartun gitu kali ya. Itu sih. Oke. Terus kalau buat dari kamu ada lagi? Kalau dari gue kemarin kan udah 5. Sekarang gue rekomendasiin lagi 5 menurut gue, tapi ini film Indonesia semuanya. Dari tadi kan kamu kan 10-10-nya dari kemarin kan film luar. Aku kemarin 5 udah. Kemarin kan aku sempat bilang juga kayak yang kita rekomendasiin film luar mulu. Nih gue ada film Indonesia yang gue nggak gue gue kasih tahu yang gue pernah tonton dan menurut gue jalan ceritanya bagus. Ya mungkin kalian bisa ikutan nonton juga. Nih gue nyebutinnya, kalau tadi kan Ariel dari 5, 4, 3, 2, 1 itu mungkin dia ngerating. Kalau gue balik lagi gue nggak ngerating karena ya udah menurut gue bagus, belum tentu menurut lo bagus, dan gue juga nggak tahu bagusan mana karena buat gue ya mirip, semuanya bagus, maksudnya semuanya gue suka gitu. Yang pertama gue agak malu sih, kelihatan banget aku suka nonton film Indonesia yang genrenya kayak gini-gini. Soalnya romantis, iya guys. soalnya semuanya genrenya sama, beda banget sama kalau nonton film barat. Gue nggak suka romance, sukanya kayak action thriller gitu-gitu. Tapi kalau Indonesia aduh nggak tahu deh. Pokoknya yang pertama gue nggak ngerti nih bacanya apa, sing atau sing berarti bacanya kan. Nah itu film Indonesia yang main anak kecil, maksudnya masih remaja gitu.
Gue lupa cowoknya namanya siapa ya. Aduh. Yang sering main itu yang dia Cowoknya suka main, iya, cowoknya suka main itu, ceweknya yang sekarang lagi Dominic apa namanya? Oh iya, cowoknya namanya Brian Domani. Kalau ceweknya yang main itu yang sekarang jadi penyanyi Maria Eva. Bukan Maria Eva, gila. Maria Eva. Bukan. Maria Eva mah yang ini ya, skandal lama itu ya. Bukan Maria Eva, apa sih? Aku lupa. Pokoknya kalian search aja dan judulnya Sing. Tulisannya SINC. Nah, itu ceritanya, wah, itu plot twist sih kalau menurut gue juga nggak nyangka kalau ternyata ceritanya kayak gitu. Jadi kayak si Brian Domani sama si perempuan ini, si Maria itu tadi gue nggak tahu namanya siapa, lupa. Maria Jong-on, Iya lupa ya. Iya itulah pokoknya. Tapi Di Jong bukan pemain bola ya. Nah terus mereka ini satu sekolah. Intinya si cewek ini tuh kayak emang cewek-cewek yang disukain banyak cowok-cowok gitu loh. Kayak semua cowok tuh pasti berebutan pengen ngedapetin dia. Tapi ada satu cowok yang si Brian Doman ini, dia yang cool, yang emang gak suka memperebutkan cewek-cewek cantik. Maksudnya kayak ya dia fokusnya tuh belajar. Bukan belajar, waktu itu dia kayaknya pemain tinju ya, apa-apa gitu deh, gue lupa. Intinya adalah ternyata mereka ini udah saling jatuh cinta. Yang awalnya cuma mau bercanda doang si ceweknya, ternyata ceweknya bener-bener jatuh cinta sama si cowoknya. Dan ternyata ketika udah jatuh cinta, cowoknya juga yang tadinya gak suka sama ceweknya dan udah jatuh cinta juga, udah sama-sama suka, ternyata mereka adik kakak dong. Wah itu sih yang bikin gue suka. Itu jalur ceritanya nggak ketebak. Oh, ada kalau ada film-film yang semacam itu, yang film yang menurut gue tuh dari awal sampai akhir tuh nggak kedebak filmnya. Tahu nggak? Yang baru film keluar tahun kemarin, yang main Captain America, ada si Knife Out. Oh, Knife Out ya, itu parah, itu bagus. Oh itu bagus. Nanti untuk film yang Knife Out bakal kita reviewnya satu episode sendiri. Soalnya menurut gue itu itu bagus itu bagus. Dari awal sampai akhir nggak ketebak. Iya, bagus. Fix itu bagus banget sih. Pokoknya ya kita mau buat ala-ala spoiler tapi panjang gitu. Ya itu tuh lu harus ingetin ya, Knife Out. Dah, itu dari gue itu. Tadi tuh iklan ya guys. Soalnya podcast kita udah mulai bakal ada iklannya di tengah-tengah. Amin. Ya itu tadi yang pertama dari gue itu. Yang kedua, filmnya Junot. Oh iya. Judulnya Antologi Rasa. Wah, lu harus nonton. Gua mau sih. Nonton di streaming tapi gua nggak tahu kalau lu tahu. Streaming Indonesia susah. Coba nih kasih tahu, Ariel belum nonton soalnya cukup dia. Kalau streaming apa yang bisa buat nonton banyak film Indonesia? Nanti lu komen di YouTube gue ya. Di YouTube podcast ini, soalnya di podcast ini juga gue keluarin di YouTube juga. Iya, jadi antologi. Aduh, ini juga ceritanya jalan ceritanya bagus menurut gue. Jadi si Junotnya, jadi lo tuh bersahabat sama berapa ya, ceweknya satu, gue lupa, kalau nggak salah bertiga, ceweknya satu, cowoknya dua, lupa lagi. Intinya gini ceritanya, Junot suka sama gue suka sama Ariel suka sama cewek lain, jadi nggak ada yang ketemu tuh ceritanya. Nah, singkat cerita, nanti ujung-ujungnya enggak 5cm. Enggak, ini beda lagi. Udah, saya ini bagus, judulnya Antologi Rasa. Coba deh nonton. Gue nonton nonton bagus, tapi bagus ada di kepala gue doang. Kadang gue suka nggak bisa nyeritain gitu. Pokoknya inti kayak gitu. Lo suka sama dia suka sama dia, jadi nggak ada yang ketemu. Nanti ujung-ujungannya si Junotnya ya sama si ceweknya yang main siapa ya? Duh, lupa lagi gue namanya. Ada deh, mantan pacarnya Axel, Alex Matthew itu loh, Jeremy Thomas lah, gue lupa nama ceweknya siapa. Pokoknya itu. Raquel. Bukan, apaan sih Raquel? Raquel mah yang di film ini. Apaan sih Raquel tuh ada di SCTV, nggak usah. Raquel ini yang di film Money Heist lagi.
Ya beda lah apaan. Tuh kan aku tadi kamu lagi review kayak gitu aku nggak gangguin ah. Udah tuh 2 itu antologi rasa, lo harus nonton sih, itu ceritanya bagus. Itu dia syutingnya di Indonesia sama di luar negeri juga deh, kayaknya di Singapura atau di mana. Enggak bukan, lupa. Pokoknya nonton, bagus ceritanya. Pol 2. Yang ketiga apa ya, yang ketiga? Oh, yang ketiga ini di Netflix ada. Ini filmnya Adipati Dolken. Gue nggak tahu sih lo udah tahu apa belum. Adipati Dolken filmnya banyak sih. Adipati Dolken sama yang sekarang jadi istrinya si siapa tuh yang cowok yang dulunya mantannya Bella, Laudya Chintya Bella, Chico Jericho. Nah, tuh judulnya Posesif. Itu jalan ceritanya menurut gue juga lumayan bagus sih. Maksudnya ya ABG banget sih filmnya, karena itu juga menceritakan pas mereka pas mereka SMA gitu, tapi maknanya, maksudnya pesannya tuh nyampe gitu loh. Bagus deh pokoknya. Lo nonton Posesif. Terus abis Posesif apa ya? Gue tadi bilang mau film Indonesia semua kan. Tunggu ya guys, bentar sambil recall karena ini podcastnya tag-nya ya balik lagi kita nggak ada skrip, jadi ya udah seingatnya ada di kepala aja. Kalau ada orang-orang di sana yang suka emang podcast kita, terus coba dong ngobrol lebih terarah tuh dapetin. Coba dong ngobrolin tentang apa. Oke, kita bakal buat. Oh ya. Oke nih, udah ketemu, gue udah inget. Filmnya Gading Martin, Love for Sale. Nggak tahu sih, menurut gue itu filmnya lumayan bagus deh. Nggak tahu ya, mungkin beberapa orang mungkin ada yang ngerasa kayak apaan sih. Tapi menurut gue itu bagus tahu. Maksudnya jalan ceritanya bagus, sedih juga filmnya. Maksudnya ya kasihan aja gitu. Lo berawal dari kayak aplikasi-aplikasi perjodohan gitu, yang tadinya cuman sekedar buat senang-senang sesaat, terus giliran pas udah bener-bener suka, ternyata ya ceweknya ya emang cuman sekedar buat, emang ceweknya hobi nyenengin orang aja, bukan karena ceweknya itu beneran cinta sama lo. Dan yang parahnya lagi, gue nonton kan itu ada 2, Love for Sale 1 sama Love for Sale 2. Yang keduanya beda orang lagi. Kalau yang pertama kan si Gading Martin nih, kalau yang kedua itu si hancur Adipati Dolken juga nih ternyata yang main. Si Adipati Dolkennya ini juga main aplikasi yang kayak Gading mainin itu. Terus ternyata si ceweknya masih sama yang pertama sama yang kedua. Nah si ceweknya ini sama kayak gitu juga. Malah keluarganya Adipati Dolken udah kayak suka sama ceweknya gitu kan, segala macem. Ternyata ceweknya pergi gitu aja. Jadi emang kayak ceweknya tuh emang seneng aja bikin orang lain seneng gitu loh. Jadi bukan karena dia pakai perasaan, dia benar-benar seprofesional itu cuman buat menemani hari-hari orang yang sepi. Tapi ya udah, abis itu udahan, gak diterusin ke jalan yang serius lagi. Itu gitu. Buat makanya lo jangan suka main-mainan aplikasi-aplikasi kayak gitu, nggak jelas. Enggak main aplikasi buat teman-teman yang belum punya pasangan tuh sah saja. Tapi harus enggak sih, gue nggak setuju. Harus balik lagi ke main feeling. Apakah misalkan menurut lo nih, kalau lo main Tinder, main micet, apalah segala macam, kalau menurut lo cewek ini cuma bisa buat hangout doang, ya lo buat hangout aja. Jangan sesekali lo anjing gue cuma karena muka, atau dia cuma ngumbar badannya dalam artian pakai rok atau apa, ya gak usah gitu. Gue paling benci sama ada sih, kalau kamu tahu akun-akun Instagram ada cowok tuh, lupa siapa namanya lah, tahu sih gue, tapi gue nggak ini sosokan bilang apa namanya, kasih petua gitu. Apa sih, udahlah itulah ya. Tadi udah berapa ya guys? 3. Ya ampun, baru 3. Satu lagi. 2 lagi lah. Iya, maksudnya ini yang satu lagi filmnya Raditya Dika. Gue nggak terlalu suka filmnya Raditya Dika, tapi waktu itu gue nonton filmnya ini lumayan seru. Apa, Hangout? Hangout. Nah ya tuh, seru.
Sama deh nonton coba. Kalau lu mau komedi horor ya coba deh tonton itu. Seru kok ceritanya. Ceritanya nggak ketebak nggak sih? Lupa deh aku. Enggak ketebak. Gue nonton 2 film Raditya Dika, Hangout sama Target. Tapi yang gue lebih suka yang si Target yang ada Ria Ricis ya. lupa aku. Target pokoknya yang di Cinta Laura. Kalau yang Hangout ini Prilly kalau nggak salah. Nah itu gue suka yang Hangout. Lebih suka yang Hangout. Ya lupa lah, aku nggak hafal. Terus sama satu lagi yang sumpah aku lagi nge-recall dari tadi tapi nggak dapat. Ini film horor. Aduh, Rumah Darah. bukan, Jalangkung. bukan, Danur. bukan, Dol. bukan, Susana. bukan. Film udah lama yang. Hutan Keramat. Nih dengerin aku, ceritanya yang kayak gini. Ada anak kecil, dia tuh tinggal sama neneknya. Nah neneknya ini tuh kayak emang nenek-nenek yang bukan sayang. Neneknya ini emang kayak yang patuh banget sama pendidikan gitu loh. Jadi ini anak tuh selalu dikurung, nggak boleh ngapa-ngapain. Tuh intinya dia manggil guru lah buat lesin si anak ini di rumah. Nah ternyata neneknya ini pembunuh gitu loh. Yang main Cathy Sharon, ancur. Gue lupa lagi, bentar ya guys, gue google bentar. Sorry. Bentar ya, kamu ajak ngomong dulu nih pendengar setia. Aku google bentar ya. Aku penasaran banget soalnya. Gue tuh saking banyaknya gue nonton film sama Keke waktu dulu kita pacaran. Jadi lupa, mungkin nggak cuman gue doang kali ya, semua orang gitu. Jadi ada beberapa film yang emang bagus, gak cuma menurut kita sih. Gue yakin menurut lu pada juga itu bagus. Gue lupa judulnya. Contohnya kalau lo mau tahu tuh dulu film horor yang sering gue bilang Rumah Darah itu bagus. Terus kan kalau Jalangkung kan kalau udah dari namanya aja kan udah ini pasti serem kan. Itu biasa. Selain Rumah Darah tuh apa ya? Danur menurut gue sih bagus, yang main Prilly menurut gue ya. Lumayan, nggak bagus sih, lumayan lah, asik ditonton. Udah sih. Udah ketemu guys. Udah ketemu tuh. Apa emang? Perfect House. Kamu masih ingat saya? Belum. Ini apaan sih belum, orang aku nonton sama kamu di bioskop. Oh, ala Rumah Darah. Nah, iya. Ini filmnya. Wah, itu bagus, coy. Lo nonton ya, Perfect House judulnya. Mantap. Yang main gue sebutin ya. Yang main Cathy Sharon. Terus Mike yang VJ Mike itu lo tau gak sih, yang agak hitam botak lucu kocak itu. Iya, anak kecilnya namanya Andy, sekarang udah gede banget. Sekarang anak kecil ini udah pacaran sama nggak tau pacaran sih, kayak deket gitu sama artis juga gitu. Ada deh lo nonton filmnya Perfect House. Wah itu Paul bagus banget. Tuh neneknya yang gue bilang, neneknya sama si yang Mike-nya tuh kayak penjaga rumahnya, penjaga kebun, penjaga tanaman gitu loh, ngurusin tanaman-tanaman, tukang kebun, astagfirullah, tukang kebun gitu. Neneknya tuh yang punya rumah itu. Nah si Andy-nya ini, si anak kecilnya ini tuh emang dia nggak boleh keluar, dikurung gitu. Nah dia manggil si Cathy Sharon untuk kayak jadi guru gitu. Gue lupa ya ini Cathy Sharon-nya dipanggil secara emang bener-bener dipanggil, atau Cathy Sharon-nya ini kalau nggak salah waktu itu sempet nyasar terus mobilnya mogok, terus gimana sih yang aku lupa. Pokoknya intinya si Cathy Sharon ini jadi ngajar si anak ini. Nah di situ kayak terjadilah pembunuhan berantai deh. Lo nonton deh, tuh bagus ceritanya. Udah dari gue itu 5 kan. Recap, yang pertama tadi yang gue bilang itu adalah Sing. Itu film remaja, unyu-unyu, menye-menye. Terus yang kedua Antologi Rasa. Ini udah dewasa kak, udah mulai fase dewasa karena yang main udah Junot. Yang ketiga itu tadi Posesif. Ini juga ABG-ABG-an, walaupun yang main udah bukan ABG lagi, udah gede. Yang keempat Love for Sale. Yang kelima itu Perfect House. Jadi genrenya tadi semuanya rada-rada percintaan. Yang 4 biji itu. Yang satu ini horor. Enggak horor sih, apa ya, thriller ya. Ya itulah. Bagus. Ini menurut kita loh ya. Balik lagi, ini menurut
kita. Tapi sih gue yakin Seru banget, coba deh nonton. juga pasti bagus menurut lo semua di luaran. Seharusnya. Karena gue juga picky banget kalau misalnya nonton film Indonesia kalau udah pemainnya nggak jelas atau Kan dulu banyak tuh film horor yang film horor tapi yang nggak jelas. Iya, nah gue nggak suka. Dada sama paha doang. Wah, kalau film horor nggak lain dan nggak bukan Bangsal 13, Luna Maya. Wah, pecah itu, hancur sih. Bagus. Pecah kepala lu. Gue sampai beli VCD-nya sumpah zaman waktu itu. Gila itu Pol, bagus banget. Bagus. Gue akuin itu horor. Baru gue nonton horor lagi setelah Jelangkung gitu. Sisanya kan pasti kan film-film yang ya terlalu banyak intermezzo dengan yang tadi Ariel bilang lah, cewek-cewek gimana pas segala macam. Tuan tubuh. Nah, kalau yang ini wah Bangsal 13 mantul. Mantap banget. Oke. Itu aja ya untuk episode kali ini. Rekomendasi kita lagi. Tapi yang part 2-nya. Nah, ntar buat episode selanjutnya gue kasih tahu tentang yang si Knife Out. Nah ya, oke. Sampai ketemu di podcast selanjutnya ya guys. Oke guys, bye. Kita mau makan sate dulu. Ya, yang Bang Amir belum buka. Assalamualaikum. Bye. Bye.